warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru, para ustadz dan ustazah, sahabat-sahabat semua, senior dan junior yang hadir pada saat ini, izin kami mendoakan terlebih dahulu semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, yang semakin hari umur semakin bertambah, namun ajal tidak akan pernah bertambah. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati kita dalam posisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang istiqomah di jalannya sampai dari yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, izin untuk memenuhi permintaan sahabat kita di masjid yang mulia, Masjid Nurul Hasanah. Temanya tema sebuah pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat. Bolehkah infak masjid untuk usaha? Bolehkah infak masjid untuk usaha? Nah, itu temanya sebuah pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Kita yang bertanya, Bapak yang menjawab. Jadi temanya ini pertanyaan. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Selesai dijawab, selesai. Langsung sholat tarawih. Pak Guru, jawab Pak Guru. Kan pertanyaan, bolehkah infak masjid untuk usaha? Pertanyaan itu. Nggak boleh. Nah, udah selesai, nggak boleh sholat tarawih lagi. Pertanyaan ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya fikih kontemporer yang berkembang satu zaman dengan zaman yang lain, dan itu belum muncul pertanyaan itu di zaman Nabi. Makanya nggak ada pertanyaan itu. Kapan munculnya? Setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian baru muncul dengan perkembangan teknologi yang ada, kemudahan-kemudahan yang ada, baru muncul. Ini ada jawabannya dan sudah dijawab oleh para ulama sebelum kita. Para sahabat-sahabat yang berbahagia, pertama yang harus kita perhatikan dulu adalah dasar fungsi dari masjid itu. Pada dasar fungsinya disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis dan asar-asar para sahabat. Bapak dan ibu-ibu, misalnya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yaksa ilallah. Itu salah satunya dari sekian banyak dalil. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Kenapa dia baru Islam? Kalau belum dijalankan Islamnya, belum dikatakan beriman. Kalau dia sudah masuk Islam atau berada dalam Islam, lalu tunaikan apa yang menjadi kewajiban dalam Islam, baru dikatakan beriman. Ketika sudah benar keimanannya, baru meningkat muhsin dan ketakwaan. Nah, itu di tingkatan-tingkatan itulah yang membedakan orang Islam dengan orang yang beriman. Orang kafir dengan orang Islam juga bedanya tentang ibadah ketika dia sudah beriman kepada Allah. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat,
dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu ciri-cirinya orang Islam yang beriman kepada Allah. Bagaimana dia mengaku Islam kalau dia tidak menjalankan Islam? Belum bisa dikatakan beriman, baru statusnya Islam, baru Islam. Bagaimana bisa dia katakan beriman? Sholat aja tidak, puasa juga tidak. Bagaimana? Karena buktinya dia Islam pasti sholat. Nah, itu. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati. Apa itu mengkhianati apa? Mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan yang pula mengkhianati amanah-amanah kalian. Allah Maha mengetahui. Fungsi masjid jelas untuk tempat ibadah, tempat bermusyawarah, tempat mengaji, tempat dakwah, tempat untuk kemaslahatan umat Islam. Jelas sekali ke fungsi masjid. Jadi masjid ini bukan hanya untuk sholat saja, untuk musyawarah, untuk kemaslahatan umat, untuk kegiatan sosial, untuk pengajian, banyak fungsinya masjid itu. Kemudian, apa kaitannya dengan pertanyaan, bolehkah infak masjid untuk usaha? Jawaban yang pertama, dari sekian banyak dalil yang kita cari dari 4 imam mazhab dan juga dari kalangan ulama, baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kita cari semuanya jawabannya rata-rata infak masjid itu tidak boleh untuk usaha. Nah, udah terjawab kan? Udah terjawab. Itu dalil yang ada. Nah, dalilnya cukup panjang, Pak. Kapan itu bisa difungsikan untuk usaha? Pertama, kalau sudah nggak butuh lagi. Masjid ini sudah nggak butuh uang. Butuh uang nggak masjid ini? Nah, kalau nggak butuh boleh. Jadi ada catatannya. Masjidnya nggak berfungsi lagi, sudah nggak ada jamaahnya lagi, uangnya miliaran di masjid ini. Itu baru boleh dialihkan ke masjid lain. Yang kedua, kalau itu kebutuhannya setelah masjid ini tuntas semua, kemudian kalau orang yang berinfak, bersodakoh, berwakaf tidak pernah mengucapkan, misal ada hamba Allah ini uang 1.000 rupiah atau 2.000, berapapun jumlahnya, diberikan kepada pengurus masjid, berapapun jumlahnya, tanpa disebutkan untuk apa gunanya, itu boleh menjadi produksi, boleh digunakan untuk usaha yang itu maslahat untuk kembali kepada masjid. Misalnya masjid ini membuka fotokopi atau buka yang lain, tapi uangnya itu kembali lagi ke masjid. Nah, itu boleh. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.